Presiden Rusia menampar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan sebutan negara tukang adu domba. Tentang Iran, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un pun menyatakan siap pasang badan dan mendukung penuh Teheran untuk melawan Trump dan sekutunya. Sementara, Israel semakin kalang kabut menghadapi serangan rudal Iran dan membuatnya frustasi. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara soal pertimbangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bersama Israel ikut menyerang Iran. Pernyataan yang dilontarkan Putin ini bak tamparan kepada Trump yang dikenal sebagai negara tukang adu domba. Sebelumnya, Trump mengirimkan sinyal-sinyal terkait kemungkinan partisipasi Washington untuk ikut menyerang Iran. Hal ini pun diikuti oleh pergerakan kapal induk nuklir Amerika Serikat beserta sejumlah pesawat tempur ke dekat negeri para mula itu. Putin melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Washington akan membuat kesalahan serius dengan memutuskan untuk menyerang Iran. Moskow memandang keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel hanya akan memperburuk situasi di kawasan itu. Ini adalah langkah yang pasti akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut, eskalasi besar, dan hanya akan mempersulit situasi di kawasan tersebut. Konflik semacam itu dapat membakar seluruh kawasan. Tuturnya, ini adalah langkah yang pasti akan mengarah pada eskalasi lebih lanjut, eskalasi besar, dan hanya akan mempersulit situasi di kawasan tersebut. Konflik semacam itu dapat membakar seluruh kawasan. Tuturnya, sebagaimana diketahui, eskalasi antara Iran dan Israel terus membara. Konflik ini dimulai saat Israel menyerang Iran Jumat lalu, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan motifnya adalah untuk melumpuhkan program nuklir Iran yang diyakini dikembangkan untuk membuat senjata pemusnah massal. Namun klaim ini ditolak Iran yang menyebutkan program tersebut dikembangkan untuk tujuan sipil. Tehran juga telah melontarkan sejumlah serangan balasan yang mengenai beberapa titik di Tel Aviv dan Haifa. Sejauh ini, sejumlah pihak berupaya untuk menekan satu sama lain untuk berhenti melancarkan serangan. Trump, yang merupakan sekutu Israel, menyebutkan bahwa konflik ini akan berakhir bila pembicaraan nuklir antara Tehran dan Washington dapat mencapai konsensus. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintahan dari pemimpin tertinggi Iran. Putin menegaskan bahwa dirinya tak ingin mendengar potensi kemungkinan pembunuhan sosok berpengaruh tersebut oleh Israel dan Amerika Serikat. Rakyat Iran menurutnya semakin bersatu mendukung pemerintah di tengah eskalasi konflik. Adapun Putin juga buka suara terkait potensi negaranya memasok senjata modern kepada Iran. Ia menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani awal tahun ini tidak mencakup kerjasama militer dan sejauh ini belum ada permintaan resmi dari Iran. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Iran. Kami bisa menjamin kepentingan mereka dalam pengembangan energi nuklir damai, ungkapnya. Rusia juga telah menawarkan untuk mengambil uranium yang sudah diperkaya dari Iran. Pihaknya juga siap menyediakan bahan bakar nuklir untuk kebutuhan energi sipil negara itu. Ia mengatakan bahwa usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Adalah mungkin untuk memastikan kepentingan Iran di bidang energi nuklir damai. Dan pada saat yang sama, menjawab kekhawatiran keamanan Israel, tutur Putin. Perang ini telah menewaskan ratusan warga sipil dan sejumlah pejabat tinggi militer dari kedua negara. Iran mengklaim bahwa serangannya adalah balasan terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi ilegal dan aksi pembunuhan terencana oleh Israel. Ketika ditanya apakah Rusia akan merespons jika Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Putin memilih bungkam. Saya tidak ingin membahas kemungkinan itu, katanya singkat, mempertegas sensitivitas situasi. Rusia selama ini memainkan peran ganda di Timur Tengah. Di satu sisi, Kremlin memiliki hubungan erat dengan Iran, terbukti dari perjanjian kemitraan strategis yang diteken Januari lalu. Di sisi lain, Moskow tetap menjaga relasi stabil dengan Israel. Meski hubungan itu kini diuji keras oleh perang di Gaza dan Ukraina, namun serangan udara Israel terhadap Iran menuai kecaman keras dari Moskow. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebutnya pelanggaran nyata terhadap piagam PBB dan hukum internasional. Sebuah pernyataan yang ironis, mengingat tuduhan serupa sering diarahkan ke Rusia dalam konflik Ukraina. Konflik antara dua kekuatan besar di Timur Tengah ini tak hanya berisiko mengguncang kawasan, tetapi juga bisa menyeret kekuatan global seperti AS dan Rusia ke medan tempur langsung. Dukungan untuk Iran datang dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Kim Jong-un menyatakan siap pasang badan dan membela Iran dari ancaman Amerika Serikat dan kawan-kawan.
dukungan penuh Korut terhadap Iran. Itu sampai mengancam akan menyerang Israel secara langsung jika negara itu mendapat bantuan dari Amerika Serikat atau sekutunya. Kim Jong-un menegaskan bahwa pasukan Korea Utara berada dalam status siap tempur penuh dan menyebut dukungannya kepada Iran sebagai bentuk solidaritas terhadap negara sahabat yang diserang secara sepihak. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan media pemerintah Korea Utara, Kim menyebut Israel sebagai provokator utama instabilitas global. Pernyataan Kim Jong-un muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel yang kini sudah saling meluncurkan rudal. Iran dilaporkan telah menyerang wilayah Israel dengan lebih dari 400 rudal dan drone. Situasi memanas ketika Iran memperingatkan Amerika Serikat bahwa jika ikut campur, maka akan memicu perang total. Teheran bahkan menyebut siap menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan menutup Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi dengan keras. Ia menuntut penyerahan tanpa syarat dari Iran dan memperingatkan bahwa Ayatollah Khamenei adalah target yang mudah dilacak. AS dilaporkan telah mengerahkan kembali sejumlah kapal induk dan jet tempur ke kawasan Timur Tengah untuk mendukung Israel. Namun, Iran tak gentar. Ayatollah Khamenei menolak keras ultimatum Trump dan menyebut intervensi Amerika Serikat hanya akan menimbulkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut bahkan memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak ikut campur, apalagi menyulut api perang menjadi lebih besar lagi. Menurut Pyongyang, pembunuhan warga sipil oleh Israel imbas serangan udaranya ke Iran. Bahkan jalur Gaza Palestina sejak Oktober tahun 2023 lalu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak bisa dimaafkan. Tindakan ilegal berupa terorisme yang disponsori negara oleh Israel telah meningkatkan risiko pecahnya perang besar-besaran baru di kawasan Timur Tengah, tegas Korut. Armada kapal induk Amerika Serikat USS Ford dilaporkan akan dikerahkan ke wilayah Eropa dekat kawasan Timur Tengah ketika perang Iran versus Israel makin memanas. Hal itu dilaporkan seorang pejabat AS dan 2 sumber lainnya yang mengetahui hal tersebut. Jika terkonfirmasi, USS Ford menjadi kapal induk AS ketiga yang akan berada dalam jarak dekat dengan Iran ketika Presiden Donald Trump memberi sinyal semakin kuat bahwa AS mungkin ikut membantu Israel menyerang Irak. Penempatan USS Ford ke wilayah Komando Eropa ini sebenarnya sudah dijadwalkan sejak akhir tahun lalu. Namun, kapal induk ini kemungkinan akan digeser ke Laut Mediterania bagian timur, dekat Israel, mengingat konflik yang sedang berlangsung dengan Iran. Pada saat yang sama, satu kapal induk AS lainnya, yakni USS Carl Vinson, juga sedang menuju timur tengah dan akan bergabung atau menggantikan USS Carl Vinson. Militer AS menggunakan kapal induk untuk menunjukkan kekuatan di berbagai belahan dunia. Kapal-kapal ini biasanya menjadi salah satu unit pertama yang dikerahkan AS dalam situasi krisis dan peperangan di berbagai belahan dunia yang menjadi kekhawatiran Washington. Kapal induk mampu membawa puluhan jet tempur yang dapat melakukan serangan serta mencegat misil dan drone. Ketiga kapal induk AS ini juga didampingi oleh kapal-kapal perang lainnya yang mampu menghadapi ancaman dari udara, permukaan laut, maupun bawah laut. Sebelumnya, Trump disebut semakin mempertimbangkan pengerahan aset militer AS untuk membantu Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, alih-alih memakai solusi diplomatik untuk mengakhiri eskalasi konflik. 2 pejabat AS yang tak disebutkan namanya mengatakan sikap baru. Trump yang lebih agresif ini mencerminkan perubahan signifikan terkait konflik yang tengah berlangsung. Meski demikian, Trump disebut masih tetap terbuka terhadap solusi diplomatik. Trump juga telah memerintahkan Pentagon untuk mengirim 3 jenis jet tempur canggih buat bantu Israel perangi Iran. Apa saja perkembangan terkini dari konflik yang sudah berlangsung sepekan itu? Serangan Iran ke Israel menjadi panggung debut rudal balistik jarak menengah, Sejil dalam kondisi tempur untuk pertama kalinya. Hal ini dilaporkan kantor berita Tasnim. Garda Revolusi Islam IRGC mengungkapkan Iran meluncurkan 3 rudal Sejil ke wilayah Israel. Sejil merupakan rudal balistik jarak menengah 2 tahap dengan jangkauan maksimal 2000 km. Rudal ini pertama kali diuji pada 2008. Iran melepaskan serangan rudalnya pada Kamis kemarin. Serangan ini jatuh di kota Ramat Gan dan Tel Aviv. Akibat serangan ini, sirine waspada dibunyikan di berbagai wilayah di Israel. Warga diminta berlindungan ke shelter terdekat dari posisi mereka berada. Sementara itu, kerusakan parah terjadi di kota Ramat Gan, sebuah kota yang berbatasan dengan Tel Aviv. Terlihat puing-puing imbas hantaman rudal berada di hampir seluruh jalanan. Kaca-kaca dari jendela yang pecah karena rudal Israel turut pula memenuhi ruas jalanan di sana. Ramat Gan merupakan kawasan gedung pencakar langit di Israel, termasuk gedung Bursa Efek Israel.
Adapun mobil-mobil rusak masih berada di jalanan yang tertutup debu dan puing sisa serangan Iran. Sementara Ayatollah Ali Khamenei sudah mencium campur tangan AS dalam serangan Israel ke negaranya. Namun Khamenei juga menegaskan tak gentar dengan ancaman Trump agar Iran menyerah tanda syarat. Kecurigaan keterlibatan Amerika Serikat dalam langkah jahat yang dilakukan oleh rezim Zionis memang sudah ada. Namun menimbang pernyataan mereka belakangan ini, kecurigaan ini kian menguat dari hari ke hari. Kata Ayatollah, fakta bahwa teman-teman Amerika, rezim Zionis, telah ikut campur dan melontarkan pernyataan semacam itu justru menjadi tanda kelemahan dan ketidakmampuan rezim tersebut.